Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 tema 8. Di subtema 3, Aturan Keselamatan di Perjalanan. Di pembelajaran 1, kita akan belajar mengenai aturan keselamatan dalam bis. Ini di halaman 104 sampai dengan 108. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan mengamati gambar dan teks percakapan, adik-adik dapat membaca teks pendek yang di dalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital atau nama Tuhan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, dengan tanya jawab, adik-adik dapat menemukan penggunaan huruf kapital atau nama Tuhan sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati contoh, adik-adik dapat menulis teks pendek dengan memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital atau nama Tuhan dengan benar. Dan dengan penugasan, adik-adik dapat membacakan teks pendek yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2 tema 8 ya. Ketika kita klik nanti akan muncul video-video untuk kelas 2 tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini di halaman 104, di subtema 3, Aturan Keselamatan di Perjalanan. Udin dan teman-teman melakukan kunjungan. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata. Mereka selalu memperhatikan aturan keselamatan di perjalanan. Nah, kita amati yuk. Ini ada gambar Siti, Dayu, Lani, Edo, dan lain-lain, dan ibu guru sedang berada di dalam bis, ya. Nah, kata bu guru, nah ini Siti dulu ya bertanya, mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu? Ya, jawab ibu guru, anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal itu bisa membahayakan diri, Nak. Nah, ini adik-adik perlu diingat kalau adik-adik sedang dalam perjalanan, mau di bis, di mobil, ya, di kendaraan, itu tidak boleh mengeluarkan anggota badan. Ya, melalui jendela. Contohnya adik-adik dadah-dadah gitu ya ke luar jendela, kemudian kepalanya keluar, nah itu nggak boleh ya. Nah, kenapa? Karena tadi kata bu guru, karena bisa aja nanti ada dahan pohon, terus tiba-tiba kita lagi ngeluarin kepala, nanti kepentok dahan pohon ya, atau bahkan kena kendaraan ya, kita bisa terluka adik-adik ya. Nah, apa isi percakapan ibu guru dengan Siti? Nah, di sini isi percakapan ibu guru dengan Siti yaitu mengenai aturan ketika di dalam bis ya, di mana kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan kita melalui jendela. Apa yang terjadi jika Udin dan teman-teman tidak memakai sabuk pengaman? Nah, ketika kita sedang berada di dalam bis atau dalam kendaraan, ketika misalnya nih adik-adik ya, tiba-tiba di depan bis ada mobil yang mengerem mendadak, otomatis bis kita juga akan mengerem mendadak. Atau misalnya tiba-tiba ada hewan yang lewat di depan bis, lalu pak supirnya mengerem mendadak, ya. Atau misalnya terjadi kecelakaan. Nah, kita bisa terpelanting atau kita bisa terjatuh gitu ya, terbentur dan lain sebagainya. Kalau kita pakai sabuk pengaman, maka kita akan tetap berada di kursi kita, ya adik-adik ya. Kemudian pada hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bis pariwisata.
Berlibur ke pantai ada aturannya. Kita amati gambar di sini yuk adik-adik. Nah, ini ada Bu Guru dan Siti dan teman-temannya, ya. Nah, kemudian di sini yang berbicara lebih dulu adalah Ibu Guru, ya. Di sini kata Ibu Guru, dengarkan aturan yang Ibu sampaikan ya, Nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Nah, di sini adik-adik ya. Nah, lalu dijawab, kata Udin, tahu Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing ya. Lalu jawab Ibu Guru, hebat anak Ibu, jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya Nak. Nah, kata siswa semuanya menjawab serentak, iya Bu, ya. Nah, ini adik-adik. Jadi ketika adik-adik nanti bepergian dengan teman-teman sekolah dan ibu guru, pasti ada aturannya, ya. Karena kan ibu guru anaknya banyak, ya. Jadi kita harus mematuhi aturan yang ada yang diberikan oleh ibu guru, ya. Nah, di sini apa isi percakapan di halaman sebelumnya? Ya, nah, tadi apa adik-adik? Bahwa percakapan tadi yang ada di sini yaitu antara ibu guru dan Siti dan teman-temannya adalah mengenai aturan dalam perjalanan. Lalu pertanyaan kedua, mengapa kita harus patuh pada peraturan? Agar kita selamat dalam perjalanan ya. Nah, lalu apa yang akan terjadi jika kita tidak patuh pada aturan? Nah, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adik-adik tahu nggak hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita di perjalanan apa? Ya, pertama, ketika kita di perjalanan di dalam mobil, ya, seperti contoh di percakapan yang sebelumnya. Tadi yang Siti bertanya kenapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan, ya. Kemudian misalnya ketika kita membuka jendela, kemudian kita mengeluarkan badan, lalu kita mengenai dahan pohon dan lain sebagainya, Pak supir bisa kaget dan akhirnya banting setir lalu menabrak ya. Jangan sampai adik-adik ya. Lalu misalnya ada juga kadang-kadang misalnya ada yang membuang sampah dari jendela juga. Nah, itu juga tidak boleh ya. Bisa jadi nanti sampahnya justru malah berbalik ya ke bis kita. Ya, misalnya dibuang dari Siti duduknya di depan. Lalu tiba-tiba terbawa angin sehingga mengenai teman yang di belakangnya ya, yang jendelanya juga dibuka seperti itu. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi adik-adik ketika kita di perjalanan ya. Nah, kita lanjut ya. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yuk kita baca ya. Aturan keselamatan dalam bis. Nah, ini bus tulisannya adik-adik, tapi kita biasanya bacanya bis ya. Melakukan perjalanan dengan bis ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bis. Antara lain, naik ke dalam bis dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bis, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Nah, sudah disebutkan tadi adik-adik ya. Karina garis bawahi di sini aturannya adalah yang pertama, naik ke dalam bis dengan tertib. Ya, lalu duduk di kursi masing-masing dengan baik. Kemudian tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Dan terakhir berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, nah, kita bicara soal aturan adik-adik, aturan itu dibuat bukan cuman untuk ditulis, dipajang ya, tapi ada gunanya. Ya, kalau kita patuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Ya, nah kalau kita selamat dalam perjalanan, tidak ada halangan, jadi kita bisa menikmati perjalanan kita dengan baik. Ya, dan pastinya perjalanannya juga akan nyaman dan aman. Ya, jadi ingat-ingat ya adik-adik ya.
Berikutnya ada pertanyaan lagi nih adik-adik, apa isi teks di atas? Yaitu mengenai aturan yang harus kita patuhi ketika kita melakukan perjalanan dengan bis ya. Nah, kemudian apa saja aturan ketika melakukan perjalanan dengan bis? Nah, yaitu yang pertama, tadi sudah Karina garis bawahi ya. Yang pertama ini naik ke dalam bis dengan tertib ya. Lalu yang kedua, duduk di kursi masing-masing dengan baik. Lalu yang ketiga, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Dan terakhir, berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Ya. Nah, bacalah kembali teks aturan keselamatan dalam bis dengan teliti. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan huruf kapital? Nah, huruf kapital itu bisa kita gunakan untuk menulis nama Tuhan. Tadi ada ya nama Tuhan ya. Nah, jadi yang pertama contohnya ya, kita harus berdoa kepada Tuhan. Ya, T-nya besar sebelum berangkat. Lalu kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang Maha Pengasih. Kemudian udara yang kita hirup merupakan anugerah yang Maha Kuasa. Nah, ini kita tuliskan dengan huruf besar karena ini adalah nama Tuhan ya. Kata Tuhan dan nama-nama tentang Tuhan ya, yaitu biasanya ada yang Maha Pengasih, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengampun, yang Maha dan lain sebagainya ya. Itu adalah salah satu nama-nama Tuhan. Nah, kemudian di luar ini adik-adik, huruf kapital itu juga biasa digunakan di awal kalimat ya, seperti ini. Ya, di nama orang juga kita gunakan huruf kapital ya. Nah, sekarang tugas kita yang pertama yaitu tuliskan 5 kalimat sederhana yang dengan mengikuti aturan penggunaan huruf kapital yang tadi ya, nama Tuhan, dan tuliskan di bawah sini ya. Nah, kita tuliskan yuk, Karina sudah buatkan contohnya. Di sini nanti adik-adik boleh menggunakan kalimat adik-adik sendiri ya. Jadi bisa mengembangkan sendiri supaya nilainya jadi lebih bagus ya. Nah, yang pertama, berdoalah kepada Tuhan. Ya, ini Tuhan, T-nya besar. Sebelum makan. Yang kedua, kita harus bersyukur karena diberikan keselamatan oleh Yang Maha Pengasih. Ya, yang Y-nya besar dan Maha Pengasih M-nya besar. Kemudian yang ketiga yaitu jangan lupa berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat bepergian. Nah, ini T-nya besar. Kemudian yang keempat, manusia, tumbuhan, dan hewan adalah makhluk ciptaan Tuhan. T-nya besar. Dan yang terakhir, yang kelima, kesehatan adalah anugerah yang Maha Kuasa. Ya, yang Y-nya besar, Maha Kuasa M-nya yang besar. Nah, itu contohnya ya adik-adik ya. Pembelajarannya sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!